kasih, bagaimana kabarnya? Luar biasa tentunya ya, karena sudah 1 minggu ini kita kembali lagi dengan suasana sukacita. Nah, semua sudah posisi duduk yang manis, ya, sudah dengan berpakaian yang rapi ya tentunya. Kita akan memulai ibadah kita dengan penuh sukacita dan penuh dengan semangat bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa dulu terlebih dahulu. Kita siapkan hati kita lipat tangan kita, posisi yang manis bersama dengan Tuhan Yesus. Tutup matanya, kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita. Kami sangat bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan Yesus yang begitu indah, yang menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Tiba waktunya Tuhan, kami rindu memuliakan, memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan Allah yang memberkati setiap kami, sehingga puji-pujian kami menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kakak-kakak kami yang melayani pada hari ini, kiranya Engkau Allah yang senantiasa memberkati setiap pelayanan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji nama-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Yeay. Nah, sekarang sudah masih posisi duduk yang manis ya. Kita akan menyanyikan hari ini lagu KASIH. Nah, siapa ya sini yang suka marah-marah? Gak ada ya. Nah, tidak ada yang suka marah-marah. Semua anak-anak Tuhan Yesus pasti good semuanya. Nah, kita nyanyi dulu ya. Kita akan nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Semua boleh goyang ya. KASIH, 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 kasih. Sekali lagi. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Sekali lagi ya, kita nyanyikan dengan semangat. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Sekali lagi. Seperti kasih Yesus. Yeay. Amin. Semua pasti sukacita ya, karena kasih Yesus itu sungguh tiada duanya. Nah, kita akan tiba saatnya mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita rindu untuk dibentuk oleh Tuhan melalui firman-Nya. Kita akan nyanyikan sebuah lagu bagaikan bejana. Semua masih dalam posisi kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita biarkan Tuhan membentuk setiap pribadi kita melalui firman-Nya. Kita angkat lagu pujian pada hari ini, bagaikan bejana siap dibentuk.
bagaikan bencana, siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bencana, siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya Tuhan. Sekarang kita akan menyebutkan bersama-sama deklarasi iman kita. Dalam hitungan ketiga, kita akan sama-sama menyebutkannya ya. 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan sehingga pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali Tuhan untuk melakukan ibadah online kelas. Jikalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, siapkan hati kami, buka telinga kami Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari pagi hari ini Tuhan bisa menjadi berkat, bisa menjadi rema untuk setiap kehidupan kami. Kami serahkan ibadah online kelas kami hanya dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kak Pika. Bagaimana kabarnya kalian yang ada di rumah? Kak Pika berharap kalian dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Amin. Amin. Oke, kita siapkan Alkitabnya. Dan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Lukas. Ayo buka kitab Lukas pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Lukas pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Lukas 15 ayat 1 sampai ke-7. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Amin. Amin. Oke, firman Tuhan hari ini Kak Pika beri judul Living in Love. Ya, living in love. Jadi pemimpin agama pada zaman Tuhan Yesus, mereka sangat kecewa sekali dengan Tuhan Yesus. Ada yang tahu penyebabnya karena apa? Ya, karena Tuhan Yesus terlihat sering bergaul, bahkan sering makan bersama dengan orang-orang berdosa. Itu jadi penyebab pemimpin agama pada kecewa nih sama Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus kemudian menceritakan tentang domba yang hilang untuk membantu para agama tadi mengerti. Semua pemimpin agama harus setuju nih bahwa mereka juga akan melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus ceritakan tadi, bahwa jika ada satu domba yang hilang, mereka pasti akan melakukan segala upaya untuk menemukan agar dombanya bisa kembali. Nih, jadi Alkitab juga mengajarkan kita, Kak Pika, adik-adik yang di rumah dan semua manusia, kita itu seperti domba yang hilang, yang biasanya tidak taat kepada Tuhan. Hal itu membuat Tuhan Yesus sedih. Tetapi nih, Tuhan Yesus tetap mencari kita, tetap memanggil kita, tetap tidak menyerah, dan Tuhan Yesus tetap ingin menarik kita agar kita kembali ke pelukan Tuhan Yesus. Karena itu
Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk apa? Ada yang tahu? Untuk apa? Untuk menyelamatkan Kak Pika, menyelamatkan adik-adik yang di rumah, dan menyelamatkan semua manusia yang ada di bumi ini. Tuhan telah melakukan semuanya agar kita diampuni dan dibebaskan dari belenggu dosa. Dan Tuhan Yesus melakukan semuanya itu atas dasar kasih. Atas dasar apa? Kasih, KASIH. Dan sekarang giliran kita nih untuk mengasihi semua orang yang ada di sekeliling kita. Tetapi hanya orang yang mengenal Tuhan yang dapat mengasihi sesamanya dengan sepenuh hati. Ada yang tahu kenapa? Karena hanya Roh Kuduslah yang dapat memampukan kita untuk kita bisa mengasihi, bahkan untuk kita bisa mengampuni orang lain. Tanpa bantuan Roh Kudus, kita akan sulit sekali untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dengan bantuan Roh Kudus, kita dapat mengasihi orang sebagaimana Tuhan Yesus sudah melakukan terlebih dahulu kepada kita. Nah, pagi hari ini Kak Pika akan bereksperimen ketika hati kita dipenuhi oleh kasih Tuhan. Kalian harus menyimaknya ya. Oke, pagi ini Kak Pika akan bereksperimen ketika hati kita dipenuhi oleh kasih Tuhan. Ini ada botol kosong yang melambangkan hati kita yang kosong tanpa Tuhan Yesus. Dan pewarna makanan ini melambangkan darah Tuhan Yesus yang Ia curahkan di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita semua, agar kita semua karena kasih-Nya kepada kita. Dan Ia mengasihi kita sangat besar sampai Ia rela mati serta mengalami hal yang tidak menyenangkan untuk menebus kita dari kuasa dosa. Ketika Ia memberikan hati kepada Tuhan Yesus, ketika kita memberikan hati kepada Tuhan Yesus, Ia membersihkan hati kita dan memberi kita Roh Kudus yang membantu kita mengikuti, taat, dan mengasihi Tuhan Yesus, serta mengasihi orang lain sebagaimana Dia telah melakukannya terlebih dahulu. Di eksperimen ini kita belajar Dia lebih dulu mengasihi kita, dan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita akan bekerja dan memenuhi hati kita dengan kasih-Nya sampai meluap dari dalam hati dan dapat dirasakan oleh sekeliling kita sampai meluap. Oke. Amin. Dan sebentar lagi kita akan berkreativitas yang akan dibantu oleh Kak Marsha. Selamat berkreativitas. Halo teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kasih kan? Nah, saatnya kita berkreativitas. Pertama-tama kita siapkan kertas, krayon, dan spidol. Kita buat pola salib. Kemudian kita warna
Nah, nanti kita warna seperti ini di pinggir-pinggirnya aja. Untuk warna bisa sesuai dengan warna favorit kalian. Kemudian kita arsir warna salib ini di kertas HVS-nya. Nah, untuk hasil akhirnya seperti ini. Kemudian di tengah-tengahnya kita tuliskan dengan ayat yang di firman Tuhan tadi ya. Nah, jadinya seperti ini. Selamat mencoba. Oke, kita sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sudah melakukan kegiatan kreativitas. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah online kelas pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu di sepanjang ibadah online kelas kami Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak kami, teman-teman kami, guru-guru kami dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati setiap mereka, sertai setiap apa yang mereka lakukan Tuhan. Dan berkati setiap sekolah dan masa depan anak-anak kami Tuhan. Dan juga berkati setiap usaha dan pekerjaan orang tua anak-anak kami Tuhan. Dan Tuhan pertemukan kami kembali minggu depan di ibadah online kelas berikutnya. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini hanya dalam tangan kasih kuasa-Mu. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Oke, adik-adik yang di rumah tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus memberkati. See you next week.